Aku nggak tahu Mbak Desi di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan jatuh di lantai. Terus saya cek di kamar kok banyak bunga kantil. Saya cek di bawah. Astagfirullahaladzim. Sakai. Siap. Saya curiga si Dimas ini yang bawa. Saya loh mas. Saya merasakan kalau ada yang memberi ini itu dari orang yang ada di sekitar sini. Sekarang Desi nggak ada. Terus itu tahu-tahu ada di bantalnya Desi. Kan di rumah ini cuma ada kamu. Mas, Kamu itu sering mengoleksi benda-benda seperti itu. Kan ini katanya ditemukan di bawah bantalnya istrinya sampai. kemarin kamu ada main kan sama istri saya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kameramen aman, mic aman ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadil burhanu, al-mabsud fil wujudi karamuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusbil qulub wa tantariqu bil ansub wa ta'linu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man masub. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa sahabat-sahabat semua. Gimana kabarnya, sahabat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan untuk para sahabat-sahabat semua yang melihat video ini, yang menonton video ini, yang saat ini sedang lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala, digantikan kesehatan. Karena ma anjalallahu da ila anjalallahu syifa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan penyakit ya dengan obatnya. Jadi kita harus berikhtiar untuk mencari obatnya. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa terkait dengan kehidupan ini. Entah mau dicaci, entah mau dimaki, entah mau direndahkan. Yang penting kita tidak rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Itu sudah menjadi bekal kita hidup di dunia. Karena dunia ini adalah sebuah apa? Kata lagu itu, panggung sandiwara. Gitu. Jadi alhamdulillah para sahabat, saya kemarin itu sudah datang kepada Pak SB. Jadi ini nanti kita juga akan datang ke sana karena memang saya mendapat informasi dari sore tadi. Katanya Mbak Hana ini hilang para sahabat. Kok Mbak Hana siapa? Desi. Mbak Desi. Astagfirullahaladzim. Saya keinget yang kemarin itu Mbak Hana yang punya kekuatan magic itu sahabat-sahabat semua ya. Karena memang berjalan di seperti ini sangat berat sekali resikonya. Resiko-resiko dari lahir, kadang dari batin juga. Banyak sekali orang-orang yang nggak suka, mengintimidasi, mengancam dan lain sebagainya. Contohnya Mbak Ambar ini para sahabat, banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin istilahnya itu menculik atau apa namanya istilahnya itu ini mengambil Mbak Ambar, membawa Mbak Ambar dan lain sebagainya. Karena memang ya kita sudah tahu sendirilah dari masa lalu Mbak Ambar. Dan juga orang tuanya Mbak Ambar ini, Mbak Kumbang Sudrajat ini dulu adalah seorang dukun yang kita tahu sendiri dan masih punya musuh bebuyutan ya Mbak Ambar ya. Iya. Jadi mungkin nggak kena ke Mbak Kumbang, jadi Mbak Ambar gitu para sahabat. Jadi doakan terus ya sahabat-sahabat semua ya. Dan alhamdulillah ini saya sedang bersama Mbak Ambar. Disapa dulu Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Semoga apa yang kita jalani saat ini, apa yang kita lakukan saat ini bisa berguna untuk para sahabat semuanya, bisa membantu untuk para netizen semuanya.
Dan alhamdulillah di jalan yang saya lakukan ini dengan Mas Anam banyak yang berhasil, banyak yang kita bisa menetralkan semua masalah-masalah dari para sahabat semuanya. Ini ada telepon. Enggak apa-apa, diangkat aja. Halo, assalamualaikum. Kita lo speaker ya. Mas Anam, Mas ini saya mau menginformasikan aja. Ini kan kalungnya yang pakai Desi jatuh. Nah, terus ini saya cek di kamarnya kok banyak berserakan bunga kantil ya. Sampai cek di kamarnya Mbak Desi banyak bunga kantil. Banyak bunga kantil. Ini benar mas. Ini kok ada pusaka juga ya? Pusaka apa? Mungkin Kayak keris emas 2 di bawah bantalnya. Mas Anam bisa minta tolong di sini nggak mas? Coba cekkan pusaka apa aja ini mas. betul. Dia menemukan pusaka Mbak Ambar. Astagfirullah. Ini sudah termasuk jalur yang buruk sahabat. Jika bisa menemukan pusaka ini kepemilikan siapa kita juga nggak tahu sahabat ya. Apa kita samperin aja Mas Anam ya? Iya, minta tolong Mas Anam ya. Sama Terus sekarang mas, Mbak Desinya minta tolong apa gimana? Mbak Desinya nih nggak ada Mbak Desi. Mbak Ini Mbak Desinya nggak ada. Nah, terus ini kalungnya saya temukan jatuh di lantai. Terus pas saya cek di kamar ini kok banyak bunga kantil, sama saya nemu ada pusaka di bawah bantal. Minta tolong Mas Anam cek ke rumah Mas ya. Ini sama minta tolong bawa madu sama ini Mas ya. Ini agak kurang enak badan saya. Oh, bawa madu sama body lotion. Body lotion. Stoknya masih ada, Mbak Ambar. Minta tolong Alhamdulillah Mas ya. masih ada stoknya. Kita Mas Ya ya. dah, habis ini tak langsung meluncur ke sana, Mas Hasbi. Terus adanya sampai di rumah nggak sekarang? Ada ini. Cuman tadi lagi ada di kamar sih. Coba nanti saya tanya juga. Barangkali Mbak Desinya dibawa sama dia. Iya. Ya udah, habis ini langsung Siap. tak meluncur Mas ya. Siap. Terima kasih Mas Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, astagfirullahaladzim. Ini benar kan apa yang saya prediksikan para sahabat-sahabat semua, bahwasanya Mbak Desi ini kena pengaruh sihir. Buktinya banyak, di kamarnya sudah berserakan bunga-bunga, dan juga Mas Hasbinya itu menemukan pusaka, benda-benda klenik seperti itu. Ya gimana ya, tanpa kita sadari kita hidup itu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi ya kita wajib untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung satset aja, mana kontaknya? Kontaknya mobil mana? Kontaknya mobil. Ya dah, habis ini cut, langsung kita meluncur ke rumahnya Pak Hasbi. Nanti kita on cam lagi di sana para sahabat-sahabat semua. Terus tetap ikuti. Iya, ini kontaknya Mas. Ayo. Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri di ranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur. Ayo para sahabat-sahabat semua, langsung satset. Kita mau deteksi pusaka ini. Soalnya kalau ada pusaka-pusaka ini kita juga curiga sahabat, ke adiknya ataupun istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita disuruh masuk aja sahabat-sahabat semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan Mas. Oh sampai, oh alah. Iya. Kan jadi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini tadi saya temukan jatuh di lantai. Terus saya cek di kamar kok banyak bunga kantil. Saya cek di bawah bantal kok ketemu pusaka itu. 2 pusaka itu. Oh pusakanya ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Saka ya. Ini milik siapa ya? Ini sampai temukan di bawah bantalnya Mbak Desi. Di bawah bantalnya, Mbak. Mbak Desi sekarang nggak ada di rumah. Ini saya curiga si Dimas ini yang bawain. Sebentar. Kok bisa saya loh mas? Saya itu nggak tahu apa-apa. Ya, kamu kan ada main sama istri saya. Enggak mas, saya juga nggak tahu. Kok bisa nggak tahu loh? Kan kamu yang lebih perhatian ke istri saya daripada saya. Aku nggak tahu dia keluarnya itu kapan mas. Terus istri saya nggak ada, siapa yang naruh pusaka itu? Pasti kamu kan? Aku juga nggak tahu. Jangan nyalain aku terus mas. Ini Gosok tiba-tiba sahabat, masnya ini menemukan 2 pusaka ini sahabatnya. Ada Di bawah bantalnya. di bawah bantalnya Mbak Desi. Coba sama deteksi Mbak. Iya. Asalnya dari mana? Sekarang saya merasakan kalau ada yang memberi ini itu dari orang yang ada di sekitar sini. Dan yang di sini cuma hanya ada jenengan dan Sama Dimas. Mas Dimas. Kan nggak mungkin saya kasih itu. Pasti dia lah ini. Enggak lah mas, saya nggak pernah begitu mas. Ya masa itu pusaka datang sendiri? Nggak mungkin lah. Sekarang Desi nggak ada, terus itu tahu-tahu ada di bantalnya Desi. Kan di rumah ini cuma ada kamu. Masa saya ngasih itu di bawah bantal istri saya sendiri? Ngapain gitu? Saya juga nggak tahu mas, saya juga nggak ngasih loh. Terus siapa? Masa ya datang sendiri? Ini Apakah istrinya sampai itu sering mengoleksi benda-benda seperti itu? Kan ini katanya ditemukan di bawah bantalnya istrinya sampai. apa istri jenengan sendiri yang Nggak pernah mengoleksi benda-benda seperti itu. Nggak pernah mas. Terus istrinya sampai ini nggak ada, nggak pamit atau gimana? Tahu-tahu nggak ada. Tahu-tahu nggak ada. Tahu-tahu nggak ada, nggak pamit, nggak apa. Nah, ini yang jadi heran. Dia hilang tapi meninggalkan pusaka ini maksudnya apa sih? Iya. Agak rumit ini Mbak Juga kayaknya. ada banyak bunga-bunga juga ya berserakan ya. Ini pesanan sampean. Madu dan budi lagi. Terima kasih, Mas. Sahabat. Astagfirullahaladzim. Ini kok aneh gitu loh. Tiba-tiba ada benda pusaka dan banyak bunga berserakan di kamarnya Mbak Desi, sementara Mbak Desinya ini menghilang. Astagfirullahaladzim. Dan ini energinya juga sangat kuat. Pasti kamu ya mas. Enggak mas, lu nggak kayak gitu mas. Terus siapa? Udahlah, kamu ngaku aja lah. Sama ini kamu ada main kan sama istri saya. Makanya si Desi datang-datang dia marah-marah aja. Pasti dari kamu kan? Enggak mas, aku juga nggak tahu kalau dia keluar kemana mas. Tinggal bilang iya aja, kenapa kok susah banget sih? Serius mas, aku nggak tahu kan kayak gitu. Kamu sebenarnya sejak kapan sih sama si Desi? Kamu nyimpen rasa sejak kapan? Udah lama sih mas. Sejak kapan? Iya sampai ini kok bisa-bisanya punya rasa suka sama istrinya saudara kandung sampean sendiri nih loh. Saya kok heran. Saya juga itu mas, saya juga nggak, sebetulnya juga ya gimana mas ya. Namanya juga nggak, dia juga nggak diperhatiin kayak gitu loh mas. Jadi juga inisiatif saya lah kayak gitu, nafkahin, perhatian dia. Kalau inisiatif itu memperhatikan dengan sewajarnya. Kalau inisiatif dengan unsur suka itu sudah jauh lebih buruk gitu loh mas. Ini berada di hal yang nggak baik gitu loh. Dan mas apa merasa bersalah melakukan ini semuanya kepada Mbak Desi? Iya, saya juga ngerasa gitu.
Terus kok dilanjutin terus, ini kok aneh gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kamu Ini ngapain? jujur aja, ini Mas yang ngasih atau bukan? Bukan. Gimana nih Mas Anam? Astagfirullahaladzim. Ya kita pikir kalau misalkan itu datang sendiri ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau nggak ada yang naruh. Tadi saya tanya kepada Mas Hasbi, katanya istrinya juga nggak biasa ngoleksi benda-benda seperti itu. Saya juga nggak ini loh Mas, saya juga nggak ngerasa itu dari saya Mas. Yakin lah sampai. Yakin Mas. Sudah kepanasan. Yakin Mas. Dipanasin energi aja mas. Gak apa-apa mas. Dipanasin lagi ya. Biar kayak motor dipanasin lagi ya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya di sini kok punya keyakinan yang kuat hilangnya Mbak Desi ini ada kaitannya dengan sampean ya? Ya nggak tahu ini, ya kan cuma tanya, tabayun. Apa salahnya kita? Soalnya sampean yang kemarin itu jujur saat saya kasih sugesti, sampean punya rasa gitu. Nah, berhubung kita datang ke sini, terus itu semua terbongkar, ya siapa tahu sampean menyembunyikan Mbak Desi, kita kan juga nggak tahu. Saya juga nggak ini Mas, kalau masalah Mbak Desinya keluar ini saya juga nggak tahu Mas kemana gitu. Saya juga seharian di kamar terus kayak gitu. Ya kamu di kamar semedi buat ngasih ini ya kan? Enggak Mas, saya di kamar. Sampean pernah mempergoki Mas Hasbi, dia semedi-semedi itu? Kalau dulu nggak pernah. Nggak Cuma pernah. dia pernah siaran di kamar, dia nggak keluar sama sekali. Itu kamu ngapain? Saya itu waktu itu ya kerjaan saya juga minum daripada minum di luar yang mending di rumah kayak gitu loh Mas. Astagfirullahaladzim. Apa ya, kamu nggak butuh makan, nggak butuh ke toilet? Kalau orang yang tidak keluar dari suatu ruangan atau tempat, itu bisa disebutkan dengan adanya satu bersemedi, dua melakukan ritual. Saya ini awalnya nggak mau curiga sahabat, tapi dari apa yang saya rasakan dari awal pertama kali saya masuk ke sini ada hal yang tidak baik itu saya kerasa gitu loh. Dan ini energinya juga sangat kuat. Astagfirullahaladzim. Allah, ini gimana sahabat? Mbak Desinya hilang dan dua orang ini saling menyalahkan, bertengkar gitu. Dan mereka ini kakak dan adik gitu loh. Dan kita menemukan benda pusaka seperti ini sahabat. Bisa dilihatkan. Dan juga banyak ada bunga. Dan itu ada di kamar Mbak Desi dan Mbak Desinya itu menghilang sahabat. Saya jadi makin curiga. Siapa yang menaruh ini dan benda seperti ini tidak akan datang sendiri sahabat. Kalau tidak ada yang mengarahkan atau tidak ada yang ingin memberi juga nggak akan datang sendiri sahabat. Ini gimana? Lebih baik jujur aja. Saya juga nggak itu Mbak. Saya juga di kamar juga nggak ngapa-ngapain juga. Ya gitu aja sih saya. Nggak pernah aneh-aneh juga sekarang. Ya masa di kamar tidur seharian? Ya, Terus kunci, ngapain kamar pakai dikunci segala seharian? ya, Masuk kamar hari ini, terus tahu-tahu baru keluar besok. Soalnya Mas, kan itu ngapain? juga privasi saya Mas. Mau ngapain juga di kamar juga privasi saya. Nggak bisa diapa-apain. Emang kamu nggak butuh makan, nggak butuh minum, Nggak kenyang Mas. seharian nggak makan nggak minum? Ini kok sulit. Saya juga agak curiga gitu mas ya. Gak Itu keluar. sebenarnya, Mbak, ini nanti kita nggak akan dapat jawabannya. Iya. Ini terus. Kalau nggak kita Dipanasin lagi aja mas, biar kapok. Sampean bener tak nggak naruh benda barang pusaka seperti ini tak? Enggak Mas. Bener. Benar Mas. Ini kayak keris ya? iya. Tapi dia lebih kecil. Ini saya pernah menemukan benda seperti ini, Mbak Bar. Iya. Dulu Saya juga tahu. pada saat sama ayahnya sampean. Ya udah gini, Mas Dimas. Kalau sampean nggak merasa menaruh benda seperti ini di kamarnya Mbak Desi, sampean lihat benda ini. Kenapa nggak mau lihat? Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa Mas. Kok ada keraguan juga takut juga kalau disuruh lihat benda. Kalau orang nggak melakukan sahabat ya, walaupun melihat itu juga nggak apa-apa kan. Dan ini disuruh melihat juga nggak mau dia. Kok saya agak curiga juga gitu loh. Kenapa sampean nggak mau lihat benda ini? Takut Mas. Nggak apa-apa Mas. Takut. Iya. Kenapa takut?
Wong ini benda mati kok takut. Nggak apa-apa sih mas. Nggak apa-apa mas. Sampean tahu kan di mana letaknya Mbak Desi sekarang? Nggak tahu mas. Nggak tahu, tetap ngengkel nggak tahu. Nggak tahu mas. Saya sudah tahu. Di mana letaknya Mbak Desi sekarang? Sampai sembunyikan di mana? Lamaan. Ada apa? Kamu siapa kamu? Saya dukunnya anak ini. Dukunnya anak ini? Iya. Asalnya sampai dari mana? Mbak Dukun.